Mana lagi nih? Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini di perkuliahan Web 1 pada mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama pada kelas 824 Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Bapak Ibu dimanapun berada, sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kuliah kita akan membahas terkait tentang materi sebelumnya yang telah Bapak pelajari bersamaan dengan modul yang telah diberikan pada e-learning, ya, yaitu terkait prinsip dasar sumber-sumber hukum Islam. Kemudian ada hukum zakat di sesi 2 ini, kemudian di sesi 3 ada hukum wakaf, dan kemudian kita berfokus pada pertemuan kuliah hari ini di TWIP ini berfokus pada teknik penyusunan dokumen wakaf, ya, Bapak Ibu, ya. Untuk kesiapan Bapak Ibu menjawab, ya, membuat tugas dari sesi 3 di sesi besok, ya. Dari salah satu dari isi tugasnya itu adalah menyiapkan dokumen wakaf, ya. Nah, untuk itu sembari itu saya di pertemuan kali ini saya akan mengulang materi-materi itu secara singkat, ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mulai, ya Bapak Ibu, ya, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu ini. Kita dalam kelas kita 824 ini ada 30 mahasiswa, mungkin tidak saling kenal. Nah, di pertemuan ini saya ingin perkenalan dulu dari Bapak Ibu semua, biar kita saling mengenal gitu, ya. Nah, saya mulai mungkin dari Bapak Ibu untuk menyampaikan namanya, kemudian UPPJ dari mana, ya. Mohon dimulai mungkin dari Bu Monika. Silakan Bu Monika. Apanya tadi? Ya, Bapak Ibu. Mungkin saya mulai dari saya dulu, ya. Perkenalkan, saya Sony dari Hamad SIM HCPR. Saya lahir di Padang, kemudian S1 saya di Padang, S2 saya juga di Padang, domisili saya di Bengkulu. Nah, ada nggak Bapak Ibu di sini yang di Bengkulu? Ada, Pak, mertua saya dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu, ya. Iya. Saya domisilinya di Bengkulu sekarang. Oh ya, di Curug, Pak, mertua saya, Pak. Iya. Saya selain pengajar di UT juga saya sebagai praktisi hukum, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya minta Bapak Ibu juga sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya ingin Bapak Ibu juga memperkenalkan dirinya. Namanya siapa, dari UPPJ mana? Mungkin Adi mulai dari Bu Rima. Rina. Oh iya, silakan Bu Rina. Perkenalkan, nama saya Rina Lestari. Saya dari UPPJJ UT Luar Negeri Hong Kong, dan sekarang saya lagi bekerja, Pak. Oh, di Hong Kong, Ibu Rina. Oke. Iya, Pak. Semangat terus ya, Bu Rina, ya. Terima kasih, Pak. Saya offkan ini ya, Pak. Tidak ya. masalah, tidak masalah. Tidak apa-apa, ya. Oke, silakan Pak. Selanjutnya Bu Monika Firmarenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Firmarenza dari UPBJJ Batam. Batam. Lanjut Pak M. Samsuria, jauh-jauh ya, Hong Kong, luar negeri, ada di Batam. Lanjut. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Samsuria dari UPBJJ Denpasar, Pak. Denpasar, Mohon Bali. Izin. Siap, betul. Denpasar, Bali. Keren. Ya, lanjut Pak Andre. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama Andre Fauzan Anas dari UT Surabaya, Bapak. Surabaya. Waduh, dari Bali ke Surabaya, ya.
Oke, Ya, lanjut Bapak. Pak Abadi Hasdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman semua. Nama saya Asdi Abadi dari UPBJJ Purwokerto. Cuma ini lagi di Kalimantan ya Pak, lagi bekerja. UPPJ-nya Purwokerto, cuman kerjanya di Kalimantan. Waduh, Ya, keren. betul. Keren. Lanjut Pak Mario. Perkenalkan Pak, Assalamualaikum semuanya teman-teman, Pak dosen. Perkenalkan saya Mario, PBJ UT Bandung, domisili tinggal di Karawang. Oke. Kerawang ya. Lanjut Bu Eva Isnawati. Nah, dong respon nih Bu Eva nih. Lanjut Bu Dewi. Not respon juga, mungkin lagi soal ya. Lanjut Pak Fimar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman sekalian. Saya dari UPBJJ Jakarta UT, stay-nya di Bekasi Pak. Salam kenal selalu. Siap, salam sukses selalu Jakarta. Semangat selalu ya Pak. Oke, lanjut Bu Delta. Terima kasih Pak, selamat malam Pak dosen dan teman-teman. Saya kira tadi Bu Delta ini perempuan, rupanya laki-laki karena nggak on cam dia. Lanjut. Laki-laki Pak, laki-laki. Iya, siap. Cowok, sekalinya cowok. Ya, selamat malam Pak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Delta dari UPBJJ Palu Pak. Palu. Ya. Oke. Lanjut Bu Mila. Bu Mila. Malam Bu Mila. Saya dari JJ Pontianak. Sekarang saya Pontianak ya. Dekat dengan Pak Abadi itu, dia Kalimantan tadi katanya. Iya, Pontianak. Nah, ini Pontianak. Kalimantan Selatan. Lanjut Bu. Sekarang saya stay di Landak. Di mana stay-nya? Landak. Oh, Landak. Oke, lanjut Pak Edi. Ya, perkenalkan Pak dosen Yuk. dari UPBJJ Surakarta. Surakarta. Oke, lanjut Pak Redi. Ya Pak, selamat malam. Malam Pak Redi. Dan semuanya. Perkenalkan nama saya Redi Pravarga dari UPBJ Surabaya. Surabaya. Oh, ada lagi Surabaya tadi temannya itu. Baik ya. Kita mulai ya. Saya share screen dulu materi kita ya. Apa sudah tampil share screen saya Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Belum, Pak. Belum. Ini masih ngeblur ini punya aku, Pak dosen. Ngeblur ya. Oh iya, mulai kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tampil ya.
Oke, pada pertemuan hitam. kita. Nah, kalau ini sudah. Sudah. Belum, Pak. Belum ya, loading itu. Sudah Pak, sudah ada. Nah ya, oke, baik ya. Pada pertemuan pertama ini ke-1 ini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, kita akan membahas sama-sama belajar kembali terkait prinsip dasar dan sumber-sumber hukum Islam, kemudian apa itu hukum zakat dan hukum wakaf ya. Nah, bersama saya Suni Rahmat SHM CPL ya, juga satu pengajar ya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Kemudian saya juga praktisi hukum, selaku direktur di Ambassador Law Office, dan kemudian juga advokat pemberi bantuan hukum di Rumah Bantuan Hukum di Padang ya. Nah, oke, kita masuk pada materi kita terkait prinsip dasar dan sumber-sumber hukum Islam ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari modul yang telah kami berikan dan materi pengayaan di e-learning. Nah, saya coba untuk menjabarkan kembali kepada Bapak Ibu ya. Nah, hukum Islam ya, kalau kita bicara prinsip dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tentu kita bicara terkait hukum Islam itu sendiri. Apa itu hukum Islam ya? Dalam pengertian hukum Islam itu adalah sistem atau kaidah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, dan sunnah Rasul untuk mengatur tingkah laku, mukalah atau mencakup apa itu tingkah laku itu mencakup ibadah, muamalah ya, dan akhlak demi kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian secara bahasa berarti peraturan atau ketetapan, sedangkan secara istilah itu meliputi hukum Islam itu meliputi syariat dan fikih gitu ya. Nah, oke. Kemudian sumber dari hukum Islam itu sendiri yang paling utama itu adalah dari Al-Quran, hadis, ijma atau ijtihad ya. Nah, kemudian pengertian hukum Islam menurut ahli ya, saya kutip dari pandangan Muhammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam ya. Apa itu hukum Islam menurut dia? Hukum Islam adalah norma atau kaidah, ukuran atau tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kalau menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf ya, dalam kitab Ilmu Usul Al-Fiqih ya, hukum syara adalah kitab atau istilah atau sabda Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, dan ketetapan atau strategi ya, gitu ya. Nah, lebih lanjut ya, di mana sumber hukum Islam itu ya? Sumber hukum Islam itu pertama itu berlandaskan pada Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga adalah ar-ayu atau ijtihad ya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59 ya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an ya. Nah, dari sumber hukum Islam ini dia berhierarki. Nah, Al-Quran adalah merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Nah, kemudian di bawah Al-Quran itu merujuk pada hadis atau sunnah. Kemudian baru yang ketiga adalah arayu atau ijtihad atau penalaran Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika hukum itu ditetapkan ada dalam Al-Quran, kalau tidak ada nasnya, dia merujuk pada sunnah atau hadis ya. Nah, kemudian kalau tidak ada nas kedua-duanya, melalui ijtihad ya, atau kesepakatan para ulama untuk mengambil atau menetapkan suatu hukum ya, begitu, untuk kemaslahatan umat gitu ya, untuk mengatur ketetapan tadi, ketetapan akhlak, tingkah laku, dan muamalah ya, hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya begitu ya. Nah,
Kemudian kalau gimana kalau tidak ada dari keduanya, tentu para ulama berijtihad. Nah, ulama itu dalam kasusnya dia ada kalau di Indonesia skala nasional ada di Majelis Ulama Indonesia misalnya ya. Nah, kemudian dia memberikan fatwa ya, atau di skala internasional juga ada kelompok ulama yang melakukan ijtihad untuk menetapkan sesuatu hukum ya gitu ya. Nah, dari ijtihad ini ya ada beberapa metode ya yang digunakan dalam memutuskan suatu hukum itu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah ijma ya. Ijma tadi adalah kesepakatan para mujahid tadi, ahli ulama ahli ijtihad tadi ya dalam menetapkan suatu hukum syara ya setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi ijma itu dapat dilakukan ketika sudah tidak ada nas atau dalil ketika Rasulullah wafat ya begitu ya. Nah, sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Nah, ijma wajib disepakati. Nah, jadi ijma itu adalah suatu kesepakatan oleh seluruh mujahid pada suatu masa tertentu ya. Jadi ada permasalahannya setelah Rasulullah wafat, ada masa kekhalifahan. Nah, sampai pun sekarang dan bukan sekedar saja pendapat dari mayoritas gitu ya. Nah, kemudian apa metode lainnya? Yang kedua adalah metode kiasnya. Metode kias itu adalah penetapan hukum Islam dengan menyamakan hukum suatu kasus baru yang tidak ada nasnya atau dalilnya, baik dalam Al-Quran atau hadis, dengan kasus yang lama yang sudah ada nasnya, misalnya ya. Nah, karena kesamaan sifat, nah ini merupakan analogi hukum yang digunakan mujahid dari dalil tekstual yang tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya dari perkembangan zaman, kemudian di zaman kontemporer sekarang ini, zaman modern maju, kemudian tidak ada nas suatu ketetapannya, nah kemudian para ulama berijtihad dengan melakukan metode kias, menyamakan suatu kasus hukum baru dengan yang lama, gitu ya. Nah, kemudian juga ada metode istislah ya. Nah, adalah metode penetapan hukum Islam berdasarkan kemaslahatan. Jadi, metode untuk menetapkan hukum itu melihat maslahat daripada mudaratnya, melihat manfaat daripada mudaratnya, ya, yang tidak didukung atau dibatalkan oleh dalil yang spesifik ya dari Al-Qur'an dan hadis secara rinci. Nah, jadi menetapkan hukum melalui metode mana yang lebih banyak maslahat daripada mudaratnya, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada istihan ya. Kemudian ada urf ya. Kemudian yang keenam ada Sa'ad al-Zara'i, 7 ada istishab. Kemudian yang ke-8 ada mazhab sahabi, dan yang ke-9 ada metode namanya metode syar'u man obalana ya. Nah, jadi dapat Ibu baca pengertian-pengertian ini, materi ini akan saya share nanti setelah perkuliahan ini di WA group ya. Ini bisa dipelajari bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hukum zakat ya. Nah, jadi dari sebelum kita masuk pada materi hukum zakat ini Bapak Ibu, jadi sumber hukum Islam itu yaitu dari Al-Qur'an, hadis atau sunnah tadi, kemudian ijtihad ya, gitu ya. Nah, dari materi prinsip dasar sumber hukum Islam ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut pada hukum zakat? Kalau tidak ada, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau dari pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam itu, apa kegunaan hukum Islam itu ya, merujuk pada salah satunya, selain mengatur tingkah laku, juga mengatur suatu muamalah ya. Nah, muamalah itu apa? Hubungan antara satu dengan umat yang lainnya, begitu ya. Nah, satu hubungannya itu adalah hukum zakat ya. Nah, termasuk juga zakat ini dalam hukum Islam ya. Nah, kemudian, apa itu hukum zakat ya? Nah, dalam pengertian zakat itu menurut bahasa atau lugat, zakat berarti tumbuh ya, berkembang, subur atau bertambah ya. Itu hadis riwayat Al-Tirmizi ya Bapak Ibu ya. Nah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Itu dapat berarti mensucikan atau membersihkan. Nah, itu dalam surat Quran, surat At-Taubah ayat 10 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan menurut istilah syarah ya, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu
ya, nama bagi suatu bagian tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu, ya. Itu menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam pengertian ini dapat kita artikan atau dengan kata lain ya, zakat itu adalah sejumlah harta ya yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nasab atau batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ya, sebagaimana Quran surah At-Taubah tadi mengatakan bahwasanya zakat itu dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Mensucikan apa di sini? Mensucikan hartanya, ya, melalui zakat. Ya. Nah, kemudian dalam pengertiannya, menurut juga zakat ini didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ya. Menurut pasal 1, ya, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, Bapak Ibu. Nah, jadi menurut undang-undang definisinya zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslim, ya, Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam ketetapannya, ya, zakat itu ada 2 jenis, Bapak Ibu ya. Yang pertama ada zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah, Bapak Ibu ya. Zakat mal adalah bagian ya, harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Nah, jadi jelas perbedaannya ya antara zakat mal dan zakat fitrah itu ya. Kalau zakat mal itu harta dalam suatu syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu, ya. Sedangkan zakat fitrah juga dalam jangka tertentu, tapi ditentukan pada bulan Ramadan. Ya. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, pengertian dari pengaturan dari hukum zakat dasar, pengaturan dasar dari hukum zakat ini ya itu dapat kita lihat dalam pertama Al-Qur'an ya, itu di surat At-Taubah ayat 103, surat An-Nisa ayat 77, kemudian Quran surat Az-Zariyat ayat 19 dan surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Nah, pengaturannya juga atau dasar hukumnya juga ada pada hadis ya. Hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tabrani, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga dari tijat pada para ulama ya Bapak Ibu ya. Tijat para ulama sepakat bahwa para ulama baik salah maupun kalaf telah akan kewajiban zakat itu ya. Nah, dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dalam Islam. Itu ijtihad ulama menyatakan kalau orang yang telah mampu atau sudah mampu berzakat atau wajib zakat ya, dia harus mengeluarkannya. Kalau dia tidak mengeluarkannya berarti dia telah kafir dari Islam. Itu dari hasil ketetapan ijtihad ulama ya. Nah, sehingga dari pengertian dan dasar hukum tadi ya, nah dapat kita ambil telisik atau unsur-unsur dari zakat itu adalah yang pertama adalah ada orang yang mengeluarkan zakatnya. Ya. Yang kedua, ada harta yang wajib dizakati atau objek zakatnya. Itu harta benda ya. Yang ketiga ada penerima zakat. Oke. Nah, dari syarat seseorang sebagai golongan pemberi zakat atau wajib zakat itu, pertama adalah dia harus muslim atau mukmin yang baligh dan berakal dengan memiliki harta yang pasti dan penuh atau tetap ya, dan kemudian berkembang melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan mencapai nisab atau syarat tertentu berjangka waktu yang berlaku 1 tahun ya. Nah, jadi syarat untuk orang dikategorikan digolongkan sebagai pemberi zakat itu adalah orang yang
Pertama, dia mukmin, harta kepemilikannya pasti atau penuh, kemudian tetap dan berkembang, dan kemudian telah melebihi kebutuhan pokoknya. Nah, kemudian dia bebas dari hutang piutang, dan kemudian harta itu mencapai nisab ya, atau syarat tertentu dan berjangka waktu 1 tahun begitu ya. Nah, kemudian sedangkan golongan penerima zakat ya, nah yang disebut dengan mustahik, nah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 secara eksplisit, yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah fakir ya, adalah orang yang sengsara hidupnya atau tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan fakir ya. Atau ada orang miskin ya, kemudian ada amil, mu'alaf, kemudian ada rikob, ada garimin, ada sabilillah, dan ibnu sabil ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nah, dari pengertian zakat ini ya, kemudian dari penerima zakat ini juga merupakan salah satu isu diskusi kita di sesi 2 ini Bapak Ibu ya, terkait isu diskusi kita siapa sih yang dikategorikan apakah dia sebagai penerima zakat dari fakir atau miskin ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, lanjut. Oke. Nah, dari hal itu, nah, prinsip-prinsip zakat adalah pertama, zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, Bapak Ibu. Baik secara real berkembang maupun tengah disiapkan untuk berkembang. Jadi, kemudian zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat. Kemudian zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat itu secara tetap ya. Kemudian zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat. Kemudian zakat tidak hapus dengan lampaunya waktu mengeluarkan zakat. Kemudian zakat merupakan suatu kewajiban di samping pajak. Nah, jadi kalau misalnya tahun ini kita sebagai wajib zakat tidak berzakat, dia menjadi terhutang di tahun berikutnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian zakat itu bukanlah suatu kewajiban pajak terhadap berbeda dengan pajak negara ya. Nah, kemudian karena zakat itu tadi ditentukan pada syarat-syarat tertentu ya, yaitu yang dinamakan dengan kemudian dengan waktu atau haul ya. Nah, kemudian kadar zakatnya. Nah, kita masuk pada terkait nisab ya, syarat tertentu, kemudian waktu dan kadar zakatnya. Nah, nisab ya, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada batas minimal seseorang memiliki harta, nah kemudian dia dikategorikan sebagai pemberi zakat atau wajib zakat. Nah, kemudian haul, apa itu haul? Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta itu ya, selama 1 tahun penuh, 12 bulan hijriah hitungannya, yang menjadi syarat wajib zakat itu untuk harta tertentu tadi itu. Kemudian kadar zakat ya. Nah, kadar zakat ini adalah persentase tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan memenuhi haul. Jadi ketika orang berzakat yang memiliki harta itu harus ada kadarnya. Sampai mana dia kadarnya itu baru dia sebagai dikategorikan golongan orang yang pemberi zakat. Oke, lanjut. Nah, harta yang wajib dizakati itu sebagai objek zakatnya itu adalah segala suatu harta yang diperdapat oleh seorang muslim ya, yang sesuai dengan syariat Islam ya, seperti dia memiliki harta emas dan perak misalnya, kemudian logam mulia, uang atau berupa uang ya, dan surat berharga misalnya. Zakat barang yang memiliki nilai, pokoknya zakat itu adalah untuk barang yang memiliki ekonomis dan produksi ya. Bisa juga tanaman, buah-buahan atau pertanian, perkebunan ya.
Nah, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Bisa juga perikanan atau pertambangan ya. Atau sumber-sumber pendapatan dari seorang muslim itu ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian hartanya itu tetap berkembang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam penerapan hukum positif kita di Indonesia ya, untuk zakat ini itu ketentuannya, tata caranya ya, kemudian nisab, haulnya, ketentuan kadar zakatnya itu telah diratifikasi kepada Kompensasi Hukum Ekonomi Syariah ya, atau di dalam Perma nomor 2 tahun 2008 atau di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, dari materi kita tentang zakat ini ya, dan sumber hukum Islam tadi, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya masuk pada materi wakaf kita? Nah, sebenarnya dari sisi 1 dan 2 ini adalah materi sumber hukum Islam dan zakat ya, terkait muamalah hukum zakat. Nah, untuk materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah hukum wakaf, itu ada pada sisi 3. Jadi kita akan membahas hukum wakaf itu untuk menyiapkan Bapak Ibu untuk menjawab tugasnya di sisi 3 minggu depan. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Pak, mohon maaf izin. Untuk Pak, ya, itu kan yang gorimin ya, yang punya hutang itu, yang berhak mendapat zakat. Itu kan pernah baca untuk yang korban kan punya hutang gitu ya. Nah, tapi hutangnya itu akibat judi online gitu. Itu gimana Pak? Bagaimana? Dia punya yang hutang. Algoritmik penerima itu, penerima hutangnya itu didasarkan pada judi online ya. Nah, apakah dia masuk sebagai golongan penerima zakat ya? Begitu ya? Iya betul Pak, betul Pak. Nah, gitu ya. Atau yang dimaksud dengan garimin mungkin ya. Nah, golongan penerima zakat ya. Ada namanya garimin ya. Garimin atau orang yang berhutang adalah golongan penerima zakat, ada namanya garimin. Apa itu garimin atau orang yang berhutang? Adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Ya, dan tidak sanggup membayarnya. Nah, jadi dia tergolong sebagai penerima zakat, adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Jelas di sini ya Bapak ya. Adapun yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun dia mampu membayarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan golongan garimin atau golongan orang yang berhutang. Nah, golongan orang yang berhutang ini sebagai penerima zakat, dia dikategorikan sebagai penerima zakat dengan syarat adalah hutang itu untuk kepentingan yang bukan maksiat. Nah, bagaimana dengan kasus dari judi online tadi? Nah, kalau menurut pendapat saya dan pengertian ini, tentu dia tidak termasuk. Karena judi itu tentu hal yang dilarang dalam syariah ya. Tentu dia tergolong dalam perbuatan maksiat ya. Nah, jadi sehingga itu dia tidak termasuk dalam terima zakat, nah, meskipun dia orang yang berhutang. Begitu Pak. Tadi itu yang pertanyaan? Ya Pak Mario Pak. Nah Pak Mario. Nah, begitu jawabannya Pak Mario. Oke. Maaf, izin bertanya Pak. Nah, ada yang lain? Silakan. Mohon izin Pak, satu lagi Pak. Yuk. Mohon izin, bagaimana dari 8 poin yang disampaikan tadi bahwa syarat-syarat orang untuk menerima zakat seperti fakir, amil, mu'alaf dan lain-lain itu, apakah boleh kita memberikan zakat kepada keluarga? Nah, terus misalkan boleh keluarga yang seperti apa yang boleh, kemudian keluarga seperti apa yang tidak boleh. Soalnya dalam keluarga itu kan ada orang tua yang memang kadang sebagai anak laki-laki wajib untuk menanggung orang tua, begitu.
Izin. Oke. Nah, apakah kita boleh berzakat pada keluarga? Begitu ya pertanyaannya ya. Ya. Apakah kita boleh berzakat pada keluarga atau kepada ibu ya, atau tanggungan misalnya begitu ya? Siap. Ya. Kalau dalam berzakat ya, dari tadi kita bahas tadi itu hanya Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Taubah itu hanya 8 sebagai golongan penerima zakat. Nah, selain itu ya, fakir atau misalnya terus orang miskin ya, kemudian amil ya, kemudian mu'alaf, kemudian rikob ya, kemudian garimin, kemudian salsabilah misalnya ya, kemudian ibnu sabil ya. Dan nah, dari 8 itu apakah termasuk keluarga kita? Nah, dari penerima zakat ini, kalau menurut saya ya, kalau pihak keluarga, ibu, ayah yang dalam tanggungan kita bukanlah orang yang sebagai objek penerima zakat. Nah, karena dia semiskin-miskinnya keluarga kita, sepakir-pakirnya keluarga kita, dia bukan termasuk objek fakir dalam kategori pengertian penerima zakat ya. Karena dia masuk dalam tanggungan. Kalau tanggungan berarti kan kewajiban kita untuk kewajiban kita untuk membantu ya. Nah, jadi berbeda halnya zakat ini dengan kewajiban ya, kewajiban memberi nafkah ya kan gitu. Membantu orang tua, menafkahi orang tua itu dua hal yang berbeda dengan zakat, Pak. Izin bertanya. Pak. Ya, silakan Pak. Siapa nih? Hasdi Abadi, Pak. Nah, Pak Hasdi Abadi, silakan Pak Abadi. Ya. Pak, izin bertanya mengenai zakat mal dan perhitungannya. Kalau seumpama harta harta hutang atau harta posisi hartanya itu di orang lain, itu apakah ikut dalam perhitungan zakat mal, Pak ya? Apakah masuk dalam perhitungan zakat mal saat akan melakukan zakat mal, masuk ke 2,5%-nya itu, Pak? Nah, oke. Kembali kita pada unsur zakat tadi ya. Nah, kita kan sudah tadi saya sudah menyampaikan terkait unsur zakat itu ya. Nah, kemudian apakah poin Pak Hasdi, apakah misalnya seseorang punya harta, kemudian hartanya itu ada pada orang lain dalam kategori hutang, begitu? Iya, betul Pak. Begitu ya? Betul. Jadi dia berhutang ini, dia masih memiliki hutang. Iya, maksudnya ketika kita diwajibkan untuk zakat mal, untuk nisab dan hisabnya sudah, tapi posisinya itu saya juga mempunyai harta di orang lain. Apakah harta yang di orang lain itu masuk dalam perhitungan zakat mal, Pak? Begitu maksudnya, Pak. Masuk pada perhitungan zakat mal, ya? Iya. Nah, kembali kita pada pengertian dan unsur zakat itu. Nah, dari unsur zakat itu adalah yang pertama dia memiliki harta yang sesuai syara, kemudian harta itu dia tetap dan mengendap dan terus berkembang, kemudian dia telah melebihi dari ketentuan kebutuhan pokoknya, ya, kemudian dia bebas dari hutang piutang, ya, dan perhitungannya sama 1 tahun. Nah, ketika harta itu anggap dia sebagai harta tetap selama 1 tahun dan tidak berkurang, ya, apakah dia berada pada penguasaannya atau pada penguasaan orang lain, dia termasuk pada objek dari zakat itu. Contoh misalnya, saya punya uang mengendap di berangkas saya misalnya ada 300 juta. Kemudian juga ada uang saya yang tunai ada di berangkas saya 300 juta. Kemudian saya juga punya harta berupa surat berharga atau deposito saya di bank senilai 500 juta misalnya. Ya kan? Dalam setahun itu dia berjumlah 800 juta dan tetap dan terus berkembang.
Nah, kedua-duanya itu termasuk pada objek zakat dari si pemberi zakat. Nah, sehingga kalau dijumlahkan harta tetapnya adalah 300 juta yang diberangkas, kemudian yang dideposito atau tempat lain itu 500 juta, jadinya 800 juta. Nah, nisabnya berapa? Nah, nisabnya ditentukan adalah 2,5%. 2,5% dalam 1 tahun dari jumlah harta itu. Begitu Pak Abadi. Nah, dibagikanlah zakat itu dikeluarkan dalam 1 tahun itu kepada 8 golongan penerima zakat tadi. Nah, begitu Pak Hasdi. Oh, siap Pak. Terus mengenai prioritas zakat dan prioritas membayar hutang itu yang lebih diprioritaskan mana Pak ya? Kan sama-sama wajibnya. Jadi yang paling prioritas dalam pengaturan harta itu lebih baik membayar hutang atau membayar zakat? Kalau dalam prioritas orang berhutang, ya. Iya. Kalau dia masih berhutang, tentu dia bukan golongan pemberi zakat. Tadi jelas sudah dalam pengertiannya orang yang tidak berhutang. Baru dia sebagai pemberi zakat, kan. Kalau dia punya harta mengendap tapi dia posisi punya hutang, berhutang kredit di sana ke sini, ya dia bukan sebagai golongan pemberi zakat. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa pengertian unsur zakat itu dia memiliki harta pendapatan yang secara cara atau hukum yang bersih ya, secara syariat Islam, kemudian hartanya tetap berkembang, kemudian dia bebas melebihi dari kebutuhan pokoknya, dia sudah melebihi kebutuhan pokoknya, kemudian dia bebas dari hutang. Kalau dia berhutang, tentu dia harus bayar hutangnya. Gitu. Nah, izin Pak, itu kan ya. Banyak orang yang pengusaha kayak pejabat itu kan kayak ya mencukupi lah Pak, tapi kan ada data apa itu kekayaan, laporan kekayaannya kan masih memiliki hutang, itu berarti tidak wajib zakat berarti. Kalau dalam pengertian usaha dia melakukan kredit, ini kan kita bicaranya harta tetap ya. Okay. Kan harta tetap dia yang menumpuk setahun kan. Nah, jadi di situ dua hal yang berbeda itu. Jadi dua harta tetap dia yang tetap ya, yang tidak apa dan kemudian terus berkembang. Nah, kemudian ada lagi dia dalam membangun usaha, kemudian dia melakukan kredit atau deposito lain misalnya dalam pengembangan usahanya. Nah, itu kan yang menjadi hartanya kan bukan usahanya, tapi hasil usahanya yang menjadi harta tetapnya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Jadi manfaatnya adalah pada hartanya yang ada padanya. Penghasilan sekian merupakan zakatnya. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Oke. Apakah kita lanjut ke hukum wakaf? Pak lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Oke, dalam hukum Islam ini yang mengatur dari hubungan TK laku. Izin bertanya Pak. Siap. Ya, siapa ini? Dengan Delta Pak. Ya, silakan Pak Delta. Ya Pak. Ini Pak, saya mau bertanya. Saya kan non Muslim Pak, jadi saya masih meraba-raba lah Pak dengan istilah-istilah ini. Ya. Nah, tapi kan tadi saya baca dari materi yang Pak dosen berikan. Kalau saya perhatikan ini zakat sebenarnya tujuannya untuk agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh lah Pak dengan antara yang dengan maslahat umat kaya dengan yang miskin, katakanlah begitu Pak. Ya begitu. Nah, kemudian pertanyaan saya Pak, di Indonesia ini kan termasuk salah satu populasi Muslim terbesar lah Pak di dunia kan. Berarti kalau kita melihat potensi zakat yang ada di Indonesia mungkin mencapai triliunan lah Pak. Nah, kalau kita bayangkan dengan populasi yang sangat besar Pak. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa masih terjadi kesenjangan Pak? Apa kira-kira menurut Pak dosen yang menyebabkan hal itu Pak? Atau ada pengaturan yang salah atau bagaimana Pak? Oke ya. Terima kasih Pak. Kalau menjawab pertanyaan dari Pak Delta ya, ini kita bicara soal praktik lagi ya. Praktik terkait pendistribusian zakat itu ya.
Apakah karena kan tujuan zakat itu sebenarnya kan membantu kesenjangan sosial ya, karena ini bagian dari muamalah atau keteraturan berkehidupan sosial ya antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga dapat membantu kemaslahatan umat atau kemaslahatan rakyat ya, berbagi sama gitu ya. Nah, kemudian dalam praktiknya ya di Indonesia kita ini adalah umat Islam yang mayoritas, kan begitu ya Pak Delta. Kemudian ya betul Pak, betul. Tapi dalam praktik yang kita lihat dalam fakta ya atau dalam dasolennya ya tidak dapat merata ya. Bagaimana ada kendalanya gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan saya ya, kalau menurut saya pandangan saya secara pribadi itu bukan soal keteraturannya yang salah, tapi soal pendistribusiannya. Karena di Indonesia ini kan untuk zakat ini ada dikelola oleh oleh amil zakat. Siapa amil zakat? Itu adalah kalau secara nasional ada namanya Badan Zakat Nasional ya, atau Basnas. Nah, Basnas inilah yang mengelola zakat itu. Nah, di mana Basnas ini memiliki kewenangan itu merujuk pada Undang-Undang nomor tadi yang saya sebutkan tadi ya, Undang-Undang tentang zakat tadi ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Itulah Basnas punya kewenangan. Nah, kemudian bagaimana pendistribusian yang tidak merata secara faktual di lapangan? Nah, mungkin ini ada bukan keteraturannya, cuman pendistribusian itu tentu kembali pada oknumnya ya. Nah, saya rasa di situ Pak. Nah, karena baiklah Pak, kita tahu lah bagaimana sifat. Baik Pak Dosen, terima kasih Pak. Kalau kita bicara hukumnya, baik penerapan hukumnya, implementasinya dari hukum Islam itu zakat ini diratifikasi kepada hukum positif Indonesia ya. Ada di Perma nomor 2 tahun 2008, kemudian ada di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Untuk pengaturannya, tata cara pengelolaannya secara hukumnya baik ya. Tapi pendistribusian pelaksanaannya di situ mungkin kendalanya. Mungkin ada oknum yang bermain segala macam. Nah, di situ. Siap. Nah, saya rasa pendapat pribadi saya begitu. Tapi kalau hukumnya nggak salah, saya rasa. Sehingga ya ketimpang. Saya sepakat juga Pak dengan itu Pak. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Oke. Kita lanjut ke materi hukum wakaf ya. Nah, dalam bermuamalah ya, kita diwajibkan juga berzakat, juga ada berwakaf ya secara hukum Islam ya. Nah, kita masuk pada hukum wakaf ya. Apa itu wakaf? Dalam pengertian ya, dari bahasa itu dari kata al-waq ya, yang berarti berhenti atau diam di tempat. Nah, secara istilah wakaf itu adalah artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika. Jadi menahan harta yang diambil manfaatnya ya. Dan untuk penggunaan yang mubah ya, secara menyeluruh umum, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keriduan itu adalah bernilai ibadah di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi pengertian hukum wakaf atau wakaf menurut kompilasi hukum Islam ya adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum atau sosial ya lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ya wakaf ini itu diatur di buku ketiga tentang hukum perwakafan mulai dari pasal 215 hingga pasal 229 ya di kompilasi hukum Islam. Nah, KHI ini atau kompilasi hukum Islam ini mengatur tentang wakaf meliputi pengertian, rukun ya, syaratnya, kemudian ikrar wakaf dan pengelolaannya.
Nah, selain kompilasi hukum Islam ini ya, payung hukumnya adalah pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya. Nah, menurut undang-undang ini wakaf berarti adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan ya sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan atau guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ya, jadi dia bisa berjangka waktu atau bisa selamanya diwakafkan ya. Nah, dasar hukum wakaf ini yaitu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, surat An-Nahl ayat 97 ya, Quran surat Ali Imran ayat 92, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian dari hadis yang sabda Rasulullah kepada Umar radhiyallahu an ya, yang pada pokoknya menyampaikan, jika kamu mau, tahan asal bendanya dan kamu sedekahkan hasilnya. Jadi kalau kita bicara wakaf, kita bicara manfaat dari hasil ya, begitu ya, harta yang diwakafkan. Nah, jadi dari pengertian dari dasar hukum tadi, kita dapat menyimpulkan unsur-unsur wakaf itu terdiri dari pertama ada wakif ya. Wakif, apa itu wakif? Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi dia sebagai subjek hukum ya, kalau dalam hukum perkataan kita, dia sebagai subjek hukum yang orang yang mewakafkan, pewakaf ya, yaitu bisa perseorangan pribadi, bisa organisasi atau badan hukum ya, sebagaimana termuat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian ada mauquf atau objek wakaf atau benda, objeknya adalah benda atau harta yang diwakafkan. Ya, nah dari syarat benda ini wakaf itu adalah syaratnya yang harus bernilai, tahan lama untuk dipergunakan dan murni hak milik wakif tadi. Kemudian harus ada mauqufayah atau tempat di mana diwakafkan harta itu, atau tujuan wakaf. Nah, syaratnya tidak boleh bertentangan dengan syariah atau nilai ibadah. Nah, kemudian ada ikrar wakaf ya. Wakaf itu sudah ikrarnya, ada akadnya, ada pernyataan wakafnya gitu ya, atau sigat ya. Kemudian ada nazir. Apa itu nazir? Nazir itu adalah pengelola wakaf ya, bisa meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum ya, atau penerima wakaf itu sendiri ya. Kemudian ada jangka waktu wakaf itu ya, dan bisa juga selama-lamanya atau jangka waktu tertentu ya. Misalnya si A mewakafkan bidang tanahnya dalam mewakafkannya untuk pesantren misalnya dalam jangka waktu 2 tahun atau selama-lamanya misalnya ya. Nah, oke. Nah, wakaf ini adalah ada 2 macam ya. Nah, ya, yang pertama adalah wakaf ahli ya. Wakaf, apa itu wakaf ahli? Adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik masih keluarga ataupun orang lain. Nah, ini perbedaan dari zakat tadi, wakaf bisa mewakafkan harta itu kepada pihak keluarga, ya, keluarga ya, atau orang lain, ya. Nah, itu disebut dengan wakaf ahli. Kemudian ada wakaf khairi atau wakaf umum ya, adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Nah, jadi kalau yang khairi ya berlaku untuk umum ya. Siapa saja boleh menikmati hasil wakaf itu, mau dia orang muslim kah atau umum ya. Bisa orang di luar non muslim ya, tapi dia bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat dalam bersosial gitu ya, dalam bermubah begitu ya. Nah, kemudian perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi tadi hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Kalau wakaf ahli, pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif ya, yang orang yang ditentukan tadi. Ini misalnya anak-anak, yaitu anak-anak penerima wakif ya. Kemudian yang dalam tingkat pertama, kemudian turun-temurun secara turun-temurun sampai anggota keluarganya tersebut meninggal semuanya. Jadi, kemudian kalau
Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim piatu atau orang-orang miskin. Sedangkan wakaf khairi, ya, kalau wakaf umum itu sejak semula memang pemanfaatannya sudah ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian wakaf itu bisa diberikan secara langsung sewaktu hidup, ya, si pewakifnya atau wakif tadi. Bisa juga wakaf itu diberikan dengan wasiat. Apa itu wakaf dengan wasiat? Ya, wakaf wasiat adalah wakaf yang pelaksananya baru dapat dilakukan ketika orang berwasiat itu telah meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini penerima wasiat berkedudukan sebagai kuasa atau pengganti dari wakif tadi, ya, untuk melaksanakan wasiatnya tadi. Nah, jadi apa itu wasiat? Wasiat menurut istilah, ya, fikih, wasiat itu juga dipersamakan dengan berbentuk amanah, ya. Kemudian wasiat juga didefinisikan sebagai amanat, ya, baik berupa amanat tentang harta atau lainnya, begitu, ya. Nah, kemudian wakaf ini, ya, diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ya, yaitu di pasal 24, ya, mengatur mengenai tata cara pelaksanaan wakaf. Pasal 25 mengatur mengenai syarat dan besaran harta wakaf, ya. Kemudian pasal 26 mengatur mengenai pelaksanaan wakaf wasiat. Nah, kemudian dapatkah harta wakaf ini dilakukan perubahan, ya? Nah, harta yang diwakafkan oleh wakif, ya, tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Nah, kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, ya, atau wakif tadi, ya, atau nazir tadi, ya. Nah, tetapi tetap boleh mengambil manfaatnya. Jadi ketika seseorang telah mewakafkan hartanya, kepemilikannya telah berpindah, ya. Tidak ada haknya lagi, beralih haknya karena dia peralihan haknya itu wakafkan untuk kemanfaatan umat. Nah, ya, dia berniat untuk nilai ibadah, tentu kepemilikannya tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah tadi, ya. Nah, jadi si penerima wakaf juga bukan sebagai pemilik dari harta itu. Nah, dia hanya mengelola harta benda wakaf untuk diambil manfaatnya untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan umat, gitu, ya. Nah, kemudian harta wakaf itu, ya, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, Pak, tidak boleh dijadikan jaminan, ya. Kemudian tidak boleh disita, tidak boleh dihibahkan, dijual, ya. Kemudian dan dialihkan, boleh. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian apa sih yang menjadi objek dari harta wakaf itu atau jenis-jenis harta wakaf itu? Adalah harta benda wakaf itu terdiri dari harta benda yang tidak bergerak atau benda bergerak, ya, termasuk uang, ya. Nah, kalau benda tidak bergerak, seperti tanah, misalnya, ya, itu benda tidak bergerak, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak karena sudah belajar hukum perdata, ya, apa yang dimaksud dengan benda bergerak dan tidak bergerak, ya. Nah, kalau benda bergerak selain uang, ya, misalnya logam mulia, ya, atau surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual misalnya, atau hak sewa dan benda bergerak lainnya, ya, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana cara mewakafkannya, misalnya dari objek-objek tadi itu? Nah, kalau selain uang tadi bisa langsung diwakafkan, ya. Nah, kalau uang, nah, wakaf uang memiliki perbedaan dengan instrumen keuangan Islam yang lain. Jadi kalau seorang mewakafkan uangnya berbeda dari caranya dari instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah, ya. Nah,
Kalau zakat, infak dan sedekah dapat dibagikan langsung dananya kepada penerima yang berhak. Ya. Nah, sementara kalau wakaf terlebih dahulu diinvestasikan yang terus-menerus. Nah, kemudian memiliki dana yang terkumpul. Nah, kemudian setelah diinvestasikan dapat hasilnya, baru hasilnya itu dikelola wakafnya. Jadi berbeda wakaf dengan zakat tadi atau infak dan sedekah ya. Kalau zakat itu bisa langsung dibagikan kalau dia berbentuk uang. Misalnya kalau ada uang 10 juta langsung dibagikan kepada si A, si B, si C yang tergolong dari penerima zakat ya. Kalau si wakaf berbeda, kalau dia berbentuk uang tidak langsung dia dibagikan, tapi dikumpulkan dulu, kemudian diinvestasikan oleh pengelola wakaf. Nah, kemudian nanti hasilnya itu yang dijadikan manfaat bagi kepentingan umat ya, kepentingan sosial gitu ya. Nah, kemudian apa sih tujuan-tujuan dari wakafnya itu ya, wakaf uang itu ya? Karena dia berbentuk uang ya, kemudian untuk kepentingan sosial ya, mungkin membantu keuntungan nanti, membantu pinjaman koperasi syariah misalnya ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu mungkin pertama itu melengkapi perbankan Islam ya. Nah, wakaf itu bisa dikelola menjadi melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf. Uang berupa sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan. Nah, ketika seorang pewakif, nah nanti dia kalau wakaf uang, dia diberikan sertifikat dia sebagai pewakif. Nah, kemudian membantu penggalangan tabungan sosial ya melalui wakaf, uang tunai diatasnamakan orang-orang tercinta ya, bisa juga. Kemudian meningkatkan investasi sosial. Kemudian dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial ya, dan membantu pengembangan pasar modal sosial. Bisa juga wakaf jais uang ini dipergunakan untuk itu ya tujuannya. Kemudian bisa juga menciptakan kesadaran orang kaya ya terhadap orang tanggung jawab sosialnya mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keimanan dan kedamaian dapat tercapai. Jadi memang dia bertujuan untuk kemaslahatan ya, begitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, kemudian tadi terkait wakaf uang. Nah, bagaimana dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah misalnya ya? Nah, kalau dia wakaf tanah atau benda tidak bergerak, dia harus mesti didaftarkan dulu ya. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu tanah yang sudah berstatus sertifikat atau SHM misalnya menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Jadi dibalik nama ya, ke atas nama penerima wakaf. Jadi ya. Kemudian tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas kedudukan keseluruhan tanah harus dilakukan pemecahan hak miliknya lebih dahulu. Misalnya kalau si orang pemilik tanah dia satu bidang, kemudian dia mewakafkan setengah, kemudian dia ter-SHM, dia dipecah dulu, baru setelah dipecah, baru dibalik nama kepada penerima si nazir tadi ya, penerima wakaf tadi ya. Nah kemudian bagaimana kalau tanahnya yang belum bersertifikat ya? Kalau dia belum bersertifikat ya, yang berasal dari misalnya dari tanah milik adat, nah bisa langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama si nazir melalui Badan Pertanahan ya. Nah kemudian bagaimana kalau statusnya bukan hak milik tapi hak guna bangunan ya, hak guna usaha atau hak pakai ya. Nah ya, atau di atas tanah negara ya. Kemudian nah kalau menurut pasal 17 ayat 1 huruf B ya, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tadi, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dan dari pejabat yang berwenang, nah di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Jadi harus mesti mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dulu ya, dari pertanahan. Dalam hal ini tentu BPN ya. Nah kemudian bagaimana kalau statusnya tanah negara yang di atasnya mungkin telah berdiri masjid ya, tanah efek founding jajahan Belanda kemudian sudah berdiri masjid ya. Nah ya, atau musola ya, atau makam ya. Nah, menjadi tanah wakaf atau atas nama nazir ya. Nah, itu pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di kabupaten kota setempat mencatat
pewakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah yang disertifikatkan. Jadi kalau sudah terlanjur ada musola masjid, ya pejabat berwenang harus mencatatnya ya. Hal ini adalah BPN. Ya. Nah, kemudian pengembangan wakaf. Nah, jadi karena wakaf ini tadi pengertiannya adalah bertumpu pada manfaat dan maslahatnya ya. Nah, jadi najir itu wakaf itu wajib dikembangkan oleh si najir atau penerima zakat tadi yang ditunjuk tadi ya. Nah, jadi untuk pengembangan wakaf itu najir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, bersifat produktif dan perlu penjamin syariah ya. Dalam hal ini tentu LPS asuransi didaftarkan dia ya. Nah, jadi si najir ini ketika sudah dia menerima wakaf, nah, dia wajib mengembangkannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya gitu ya. Nah, dan kemudian diawasi oleh lembaga penjaminan syariah ya. Nah, kemudian wakaf itu, si najir itu dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan syariah. Jadi bisa dia dapat bekerjasama ya dengan pihak lain ya. Misalnya nazirnya yayasan misalnya ya, dia membuka suatu usaha dalam wakaf tadi itu dan tanah itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat gitu ya. Nah, kemudian nazir dilarang untuk melakukan perubahan ya. Peruntukan harta bendanya kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf ya, Indonesia, dan karena harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Karena wakaf itu harus wajib dengan ikrar atau dengan peruntukannya, jadi najir ini tidak boleh dia mengalihkan peruntukannya dari ikrarnya tadi. Misalnya kalau misalnya si A mewakafkan tanahnya kepada misalnya ke Masjid Darul Ulum misalnya ya, untuk pembangunan ruang tanah itu diikrarkan untuk pembangunan ruang belajar TPQ Al-Quran misalnya. Nah, si najir ini tidak boleh mengganti peruntukannya untuk hal lain. Nah, gitu ya. Nah, kemudian najir ini dalam pengelolaannya ya, dia wajib melaporkan pengelolaannya, pengembangannya dan penggunaan hasil pengelolaan ini ke Kanwil Kemenak dan pada Badan Wakaf Indonesia ya, yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan pengembangan wakaf ini ya. Nah, itu sebagaimana dalam pasal 28 Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013 ya. Jadi si najir ini ya, diawasi pengembangan dari harta wakaf itu yang memiliki wewenang untuk mengawasi perkembangannya adalah badan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Badan Wakaf Indonesia ya kalau tidak. Nah, apa sih tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia itu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 49 ayat 1. Yang pertama, tugas dan wewenangnya adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengolah dan mengembangkan harta benda wakaf. Kemudian melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Nah, kemudian memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Kemudian memberhentikan dan mengganti nazir. Nah, jadi dia juga bisa berkewenangan mengganti nazirnya ya. Kemudian memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, itu pokok-pokok terkait materi hukum wakaf kita Bapak Ibu. Nah, dari materi ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, jadi jelas perbedaannya ya antara wakaf dan zakat ya, Bapak Ibu ya. Untuk wakaf ya Pak. Ya. Boleh Pak, saya yuk. Ya, silakan Pak. Untuk wakaf itu misalnya kita ya sebagai misalnya ada bangunan musola ataupun masjid. Kan itu mungkin dari wakaf seorang.
Ya. Ya. Kemudian si masjid tersebut misalnya mewakafkan atap ya, atap bangunannya. Nah, kemudian si bangunan kemudian dibongkar lah yang diwakafkan tadi itu si atapnya. Apakah pahalanya tetap mengalir atau gimana gitu? Terus ada juga ya, saya pernah dengar katanya si atap yang dibongkar itu jangan sampai dibuang atau dibakar kayak gitu. Biarkan aja sampai lapuk dengan sendirinya. Bahkan kalau misalnya digunakan jadi kayu bakar atau apa itu kan bermanfaat ya. Oke. Bagaimana kalau ini yang menjadi objek wakafnya seng? Atau ya seng dan kayu-kayunya gitu di musola, suatu musola tersebut. Ya, apakah seng itu termasuk dari objek wakaf? Itu kita kembali pada jenis harta benda wakaf tadi, Pak. Ya. Nah, dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya, harta benda yang menjadi objek wakaf itu yang pertama adalah yang menjadi objeknya pertama benda bergerak dan tidak bergerak. Ya. Ya, yang tidak bergerak itu termasuk dalamnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan ya. Nah, kemudian hak sewa atau pengendara lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Nah, kemudian apakah seng itu sebagai objek wakaf? Nah, mungkin dia sedekah kan enggak? Seng itu bukan sebagai wakaf. Karena kalau wakaf, dia berbeda. Dia wakaf itu ketika dia daftar, dia mewakafkan, dia harus terdaftar dia di Badan Wakaf Indonesia. Ya, dan kemudian objek wakaf itu dikembangkan, kemudian manfaatnya diambil untuk kemaslahatan. Nah, kemudian apakah mungkin ya, mungkin wakafnya itu berupa uang, kemudian diinvestasikan, hasil uangnya itu dibelikan kepada seng ya. Bisa jadi begitu Pak ya. Bisa jadi ya. Ya itu Pak. Soalnya misalnya uang, nah uang itu diwakafkan untuk pembangunan masjid gitu. Nah, masjid itu bentukannya keseng gitu ya Pak, seng ataupun atap lainnya gitu. Nah, kemudian kalau itu tidak wakaf menurut saya itu sedekah berarti dia sedekah itu jatuhnya ya. Ya, bukan wakaf karena kalau wakaf ini keteraturannya kan dia si amil. Beda, kalau amil beda. Kalau penerima wakaf namanya najir, bukan amil. Iya. Oh, zakat ya, amil tapi zakat. kan Pengurus zakat. Ada di lembaga itu ada ini Pak, gitu dia menerima wakaf gitu ya, wakaf untuk pembangunan masjid. Ya, nanti pengelolaannya diatur dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia dari najirnya. Gitu. Misal nih, Bapak yang termasuk misalnya Bapak mau wakafkan benda tidak bergerak berupa tanah misalnya, ya, Bapak mau mewakafkan tanah untuk pengembangan pesantren A misalnya. Nah, kemudian tanah Bapak itu Bapak untuk menyerahkan pewakafannya, Bapak siapkan dokumennya, Bapak tulis, kemudian Bapak ikrarkan, saya mewakafkan tanah ini sertifikat hak milik nomor sekian yang terletak di sana untuk pembangunan pesantren. Nah, kemudian dari pikiran itu diterima, tentu si najirnya adalah pengurus pesantren tadi, pengurus pesantren A. Nah, pengurus pesantren A itu dalam hal wakaf ini, ya penerimaan itu dia didaftarkan pada Kemenak. Nanti Kemenak membuatkan akta wakafnya, kemudian terdaftar dia pengelolaannya di Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pembangunan, pelaksanaan, pembangunan pesantren tadi diawasi lah oleh BWI tadi untuk pemanfaatan pesantren itu. Nah, begitu pemanfaatan. Jadi berbeda dengan sedekah dan zakat ataupun infak. Baik Pak, baik. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita masuk pada pembahasan teknik pembuatan dokumen wakaf secara praktik ya. Ada Pak, izin bertanya Pak. Ya, oke, baik.
izin Pak, ini kan saya masih bertanya-tanya sendiri nih Pak, apakah kalau orang mewakafkan itu, misalnya dia wakafkan di tanah yang di pelosok lah Pak, yang tidak produktif lah dikatakan, yang terpencil. Nah, kemudian itu kan banyak Pak, saya sempat cari tadi datanya, masih banyak ternyata di Indonesia tanah wakaf itu yang tidak produktif. Ya. Apakah bisa itu Pak digabung itu tanah wakaf itu Pak? Apa? Apakah bisa digabung tanah wakaf yang tidak produktif itu dijualkan, kemudian beli yang produktif agar bermanfaat untuk masyarakat banyak? Demikian Pak pertanyaan saya Pak. Oke, nah kembali pada apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika sudah diwakafkan ya, harta yang diwakafkan itu dia berpindah hak kepemilikannya. Tidak lagi pemilik wakif ya, pemberi wakaf ya. Dia kembali pemilikannya itu pada nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga bukan milik dari najir. Jadi dia tidak boleh dialihkan. Nah, dalam praktik ya, nah itu kan pengembangannya kan wajib si najir tadi untuk mengembangkannya. Yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia kalau di negara kita Indonesia, di hukum kita ya. Nah, bagaimana kalau dia terlantar di pelosok-pelosok, kan begitu tuh. Ya kan? Nah, disitulah apa namanya beban dari si najir ini untuk mengembangkannya supaya wakaf ini bermanfaat begitu, dan sehingga bernilai dia untuk ibadah. Nah, apakah bisa dia dialihkan? Nah, kalau berdasarkan apa hal yang kita bahas tadi, dia tidak bisa dialihkan ya. Nah, kecuali apakah peruntukannya bisa diganti? Nah, bisa saja bisa peruntukannya diganti ketika ada izin dari Badan Wakaf Indonesia, gitu Pak. Ya, baik, bagaimana Pak, dari BUI tadi ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ya. Jadi kita merujuk pada, kalau wakaf merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang pengelolaan wakaf. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya boleh Pak? Ya, lanjut. Ya, jadi harta benda wakaf yang sudah disah secara hukum tidak dapat dikembali menjadi hak milik pribadi wakil atau ahli warisnya, betul ya Pak? Ya, kalau dia sudah wakafkan boleh lagi, hak miliknya sudah berpindah ya pada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Bukan itu yang saya tanyakan Pak. Yang ingin saya tanyakan gini Pak. Oke. Selama Bapak berpraktek, apakah pernah menangani sengketa terkait wakaf Pak, yang sudah diwakafkan lalu digugat oleh ahli warisnya Pak? Kalau selama saya tahu, Pak. Kalau saya pribadi, apakah saya dalam sebagai praktisi pernah saya bersengketa wakaf? Ya, kalau saya pribadi di kantor saya selama saya jadi praktisi ini, saya belum pernah menangani sengketa wakaf. Tapi ya, sengketa wakaf ini sudah banyak ya, terjadi di Indonesia ini ya. Misalnya bisa kita tengok dalam putusan-putusan direktori di Mahkamah Agung ya, terkait putusan sengketa wakaf ya. Misalnya si A sewaktu hidup dia mewakafkan tanahnya ya. Kemudian setelah dia meninggal dunia, ahli warisnya mengklaim itu adalah objek wakaf atau wakafnya tidak sah menurut tata cara dan prosedurnya, atau cacat prosedur, atau tidak sah secara hukum gitu ya. Nah, ya. Nah, seseorang yang mengklaim wakaf itu tidak sah secara hukum atau mengklaim itu miliknya bukan sebagai objek wakaf, nah tentu dia itu menjadi suatu sengketa ya, timbul sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, caranya tentu dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Agama ya, untuk membuktikan apakah itu wakaf itu telah sah secara hukum dan kemudian objek itu telah menjadi objek yang sah menurut hukum sebagai objek wakaf. Begitu. Nah, jadi kalau saya pribadi belum pernah menangani perkara wakaf. Kebetulan belum ada yang masuk ya. Tapi kalau perceraian sudah di Pengadilan Agama. Kalau harta gono gini, hak asuh anak,
perwalian asal usul anak, sudah pernah saya itu. Cuman kalau soal sengketa wakaf belum, Bapak. Tapi kalau untuk mempelajarinya, banyak itu putusan-putusan di pengadilan, kita bisa ditengok di Direktori Mahkamah Agung. Baik. Ada sengketa wakaf itu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Kita masuk pada teknik pembuatan dokumen wakaf secara praktik ya. Oke. Ada tampil screen? Sudah ganti screen saya? Screen share? Ambil Pak. Belum, Pak. Nah. Halo Bapak Ibu, sudah tampil screen saya? Screen share-nya? Pak. Tampil. Oke. Nah, kita masuk pada materi teknik pembuatan dokumen surat pernyataan wakaf ya. Nah, sebagaimana pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, siapa yang tanya tadi terkait sengketa wakaf ini? Vimar, Pak. Siapa? Vimar ya. Nah, Vimar. Jadi supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari ya terkait wakaf ini, tentu wakaf itu harus dilakukan menurut tata cara pelaksanaannya yang sah menurut hukum ya. Nah, kemudian pintu pewakafan itu kalau tentu dimulai dengan surat pernyataan ikrar wakafnya. Nah, tentu perlu dokumen-dokumen yang menurut hukum, yang sah menurut hukum sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari terkait wakaf ini. Kan kasihan seseorang yang sudah wakaf, kemudian ketika dia meninggal dunia, sengketa gitu kan. Dia di awal dia meriat wakaf itu untuk nilai ibadah, tahunya dia meninggal dunia bersengketa kan. Nah tentu perlu pengolahannya yang sah menurut hukum. Nah, pintu masuknya tentu dengan dokumen-dokumen terkait zakat itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk pada salah satunya adalah teknik pembuatan dokumen surat pernyataan wakaf. Oke. Nah, dasar hukum dan surat pernyataan wakaf dalam praktik ya. Nah, dasar hukum utama untuk membuat surat pernyataan wakaf ya atau yang secara resmi disebut dengan ikrar wakaf dan pengelolaannya Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan ya. Seperti pertama, peraturan undang-undang pertama yang utama itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya, yang merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur pengertian syarat sah hingga tata cara perwakafan Indonesia. Jadi, kalau seorang ingin berwakaf, nah dia harus melihat dan mengacu pada undang-undang ini sebagai payung hukum utamanya. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 ya itu menjelaskan pada pokoknya berisi menjelaskan detail pelaksanaan teknis dari Undang-Undang nomor 41 dari tahun 2004 tadi ya. Artinya PP nomor 42 tahun 2006 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ya. Kemudian selain itu terkait regulasi dan teknik administrasinya itu ada di Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013, kemudian di instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala BPN nomor 4 tahun 1960 dan kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Agraria ya. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian terkait dokumen hukum wakaf ini ya, dalam praktik surat pernyataan wakaf itu biasanya termanifestasikan atau terrealisasikan dalam
bentuk pertama itu ada berbentuk akta ikrar, akta ya, akta ikrar wakaf. Nah, apa itu? Dia akta ikrar wakaf adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat atau pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yang berisi pernyataan kehendak wakif. Nah, kemudian ada juga akta pengganti akta ikrar wakaf ya. Nah, digunakan jika wakaf sudah terjadi di masa lalu namun belum memiliki akta resmi ya. Nah, misalnya dia telah mewakafkan kepada pesantren A misalnya, tapi belum mengurus dokumennya. Kemudian dia telah meninggal dunia si wakif ini. Nah, jadi perlu dia dibuatkan akta pengganti wakafnya, ikrar wakafnya ya, sehingga dia terdaftar ya. Kemudian ada juga surat pernyataan ya, surat pernyataan wakaf ya, yang dokumen pendukung yang menyatakan bahwa tanah wakaf tidak dalam sengketa dan segala macamnya, gitu ya. Nah, kemudian, kedudukan surat hukum pernyataan dan akta autentik ya dalam hukum positif kita ya. Nah, karena dia berbentuk akta dan berbentuk surat pernyataan. Apa sih surat pernyataan itu menurut hukum? Ya. Nah, dasar hukum surat pernyataan dalam hukum kita itu diatur dalam KUH Perdata yang bertumpu pada prinsip konsep akta di bawah tangan. Nah, itu sebagaimana pasal 1875 tentang perikatan sepihak ya. Pasal 1313 dengan syarat sah perjanjian, pasal 3 dia memuat syarat sah perjanjian, pasal 1320, kemudian surat pernyataan itu dianggap sah sebagai bukti tulisan yang jika diakui oleh penatangannya mengikat secara hukum sepihak dan memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kemudian, berikut adalah rincian dasar hukum surat pernyataan dalam KUH Perdata, Bapak Ibu ya. Pertama, akta di bawah tangan itu di pasal 1875 KUH Perdata, surat pernyataan yang dibuat tanpa perantara pejabat umum. Jadi surat pernyataan itu adalah pernyataan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum ya. Nah, seperti contohnya notaris misalnya ya, atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dikategorikan sebagai surat akta di bawah tangan. Di surat pernyataan yang dibuat bukan melalui pejabat yang berwenang untuk itu atau pejabat umum itu termasuk pada akta. Tapi adalah akta di bawah tangan ya. Itu dimaksud dengan akta di bawah tangan. Nah, jika diakui oleh pihak yang menandatangani surat atau yang pembuatnya, surat ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sama dengan akta autentik, Bapak Ibu. Nilai kekuatan hukumnya. Nah, ya. Nah, kemudian dia dalam perikatannya surat pernyataan itu dia berisi tentang perikatan sepihak ya, kemudian berisi memuat sah perjanjian, kemudian dia juga merupakan alat bukti, merupakan suatu alat bukti tulisan ya menurut pasal 1866 KUH Perdata ya. Dan juga pernyataan itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau istilahnya akta pansus permanda yang diatur di pasal 1338 KUH Perdata. Nah, itu tentang surat pernyataan ya atau akta di bawah tangan. Nah, bagaimana dengan akta autentik ya? Nah, dasar hukum akta autentik ini ya diatur di pasal 1868 KUH Perdata, Bapak Ibu ya. Nah, akta autentik ini dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ya, jadi akta autentik itu dia dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris. Atau dalam wakaf ini tentu di depan pejabat berwenang tentu PPBWI tadi melalui pejabat pembuat akta ikrarnya ya. Kemudian Kemenak melalui Kementerian Urusan Agama ya. Nah, itu pejabat berwenang. Jadi ketika dia dibuat di depan pejabat wewenang itu maksud dalam akta autentik ya yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna ya, pembuktian yang sempurna ya. Nah, kemudian apa definisi dari akta autentik ini ya menurut pasal 1868 adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ada bentuknya berupa bentuk baku ya Bapak Ibu ya. Ada sistematika perusahaannya yang baku yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, kemudian dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Jadi akta autentik kalau dibuat depan yang berwenang berarti dia maksud akta autentik seperti misalnya di depan notaris, di depan PPAT atau KUA dan lain-lain ya, atau di tempat akta itu dibuat. Nah, kemudian kekuatan hukum pembuktiannya adalah
memberikan bukti yang sempurna yang mengikat ya mengenai isi akta bagi para pihak ya, bahwa apakah ahli waris ya atau pewakif, pemberi wakif ya atau nazir ya. Nah, kemudian syaratnya harus memenuhi persyaratan formil seperti ditangani dan dibuat oleh pejabat yang sah. Oke. Nah, kembali kita kepada surat pernyataan ya yang akta pernyataan wakaf ya. Karena dia berbentuk akta di bawah tangan, tentu dia bentuk surat pernyataan wakaf ya. Nah, kalau dalam praktik ya, dia pernyataan wakaf itu harus dibuat secara tertulis. Ya. Nah, karena dia akta di bawah tangan, tentu dalam penulisan sistem penulisannya tidak ada formulasi sistem nikah perusahaan yang baku. Nah, namun harus dibuat secepat mungkin perusahaannya secara sistematis memperhatikan etika perusahaan sehingga mudah dicermati dan dipahami. Oke, lanjut. Nah, yang paling penting dalam sistem etika perusahaan pernyataan wakaf itu ya. Nah, yang penting berisi pertama ada judul surat. Ya, tentu judulnya harus contohnya misalnya surat pernyataan wakaf atau akta ikrar wakaf ya. Kemudian berisi identitas para pihak ya. Yang di situ tentu ada isi identitas wakifnya atau pewakif, pewakaf. Kemudian ada identitas nazir ya Bapak Ibu ya. Kemudian berisi objek atau data harta benda yang diwakafkan secara konkret ya Pak Ibu. Kalau tanah disebutkan tanahnya ya di mana letaknya, luas berapa, SM nomor berapa, batas sepadan dengan siapa begitu ya. Nah, kemudian ada berisi pernyataan ikrar wakaf atau akad atau sigot tadi ya. Nah, kemudian ada saksi-saksi yang menyaksikan pernyataan itu Pak Ibu. Nah, kemudian diberi materai, kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi ya. Nah, kalau dia diketahui oleh kepala desa, ada kepala desa yang bertangan di sana. Kalau dia diketahui oleh pejabat aksara nikahnya, ada tantangan pejabat aksara nikah. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah dari untuk mewakafkan itu, selain surat pernyataan wakaf itu ya, ada dokumen-dokumen pendamping dalam sistem nikahnya. Selain surat pernyataan tadi itu, dalam proses nanti diproses di pengurusannya di KUA ya, diperlukan lampiran-lampiran sistematik ya, dari surat pernyataan misalnya surat persetujuan ahli waris dari pewakif ya jika hartanya merupakan warisan, atau mungkin surat pernyataan bukan sengketa, kemudian mungkin fotokopi KTP wakif dan nazir, kemudian bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat atau girik misalnya atau apa ya atau apa namanya girik ya namanya atau letter C ya gitu ya. Kemudian setelah dokumen-dokumen ini lengkap ya, nah kemudian KUA dari melalui PPAWIW-nya akan menerbitkan akta ikrar wakaf model W2. Nah, inilah nanti yang menjadi akta otentiknya. Nah, tapi didahului dengan surat pernyataan wakafnya. Nah, dengan menyingkapi syarat itu, kemudian yang merupakan surat wakaf resmi secara hukum negara. Nah, selanjutnya nanti setelah itu baru didaftarkan tanah sertifikatnya itu beralih haknya ke BPN ya. Setelah baru diterbitkan kepada BPN untuk perubahan status dari sertifikat menjadi sertifikat tanah wakaf. Nah, begini alurnya kalau pendaftaran tanah wakaf dari benda tidak bergerak atau tanah ya. Karena dalam tugas Bapak Ibu ke depan di sesi berikutnya ada jadi salah satu isu tugasnya nanti adalah membuat surat pernyataan wakaf ini ya. Oke, dari pemohon, kemudian nanti diterima oleh Najir, diikrarkan, kemudian nanti di KUA, kemudian nanti dialihkan BPN baru ke BWI. Itu alurnya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, sampai segitu pembahasan kita tentang wakaf Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh penulisannya ya? Coba saya screen ya.
Halo Bapak Ibu, ada tampil apa saya? Screen share saya? Belum, Pak. Belum, masih loading. Belum Pak, masih hitam. Nah, kalau ini nampak tampil? Nampak. Tampil screen share saya Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, muncul. Muncul. Surat pernyataan. Muncul, Ya, Pak. surat pernyataan. Muncul ya? Belum muncul ya, Pak? Sekarang, nah, muncul. Nah, ini ya, nampak ya. Nah, inilah bentuk dokumen tahap awal surat pernyataan wakaf ya, dalam praktik ya. Nah, tanya ini. Pertama, ada judul ya. Nampak ya? Surat, apa judulnya nih? Apa Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Surat pernyataan wakaf. Nah, surat pernyataan wakaf atas tanah untuk pembangunan pondok pesantren ya, pesantren dan sarana. Pesantren dan sarana keagamaan Darul Ulum misal ya. Nah, kemudian selain judul apalagi ada para pihak yang membuatnya ya. Lengkap dengan domisili saya. Nah, kemudian saya misalnya yang sebagai ada Atang Jajuli ya, umur 87 tahun ya. Bertindak sebagai almarhum ahli waris dari Kiai Haji Mahmudin ya. Selaku harus dimuatkan legal standingnya. Apa dia? Selaku pewakif ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama ya. Nah, kemudian siapa para pihaknya lagi? Tentu ada najir ya. Nah, siapa sebagai najir di sini? Misalnya Kiai Haji Muhammad Undang Karim ya. Dia guru ngaji, pimpin pesantren. Nah, disebutkan alamat lengkapnya. Ya. Kemudian legal standingnya sebagai penerima wakaf atau najir. Selanjutnya sebagai pihak kedua. Ya. Kemudian dia berisi tentang ikrar ya, harus ada ikrar ya. Nah, apa ikrarnya? Dengan ini menyatakan dengan sungguhnya bahwa pihak pertama telah sepakat menyerahkan atau mewakafkan kepada pihak kedua berupa sebidang tanah. Ya. Nah, jadi ada ikrarnya ya, sebidang tanah. Ya. Berikut dengan dokumen administrasinya untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren dan sarana keagamaan Darul Ulum. Nah, kemudian setelah itu harus ada objek yang secara spesifik, konkret ya. Sebidang tanah mana terletak di kecamatan kampung, kemudian batas-batas padannya, kemudian ya apalagi memuat kemudian penutup, kemudian memuat apa namanya pengesahan ya, ditandatangani, diberi penutup, kemudian dipanggal, kemudian ditangani oleh pewakif dan penerima wakif. Kemudian disaksikan ya, ada saksi-saksinya. Kalau sini saya buat misalnya saksinya saksi sepadan tanah ya, yang mengakui dari pewakafan ini. Kemudian diketahui oleh misalnya ketua RT, RW, kepala desa dan camat misalnya ya. Nah, itu dengan telah ditanganinya dan diakuinya surat pernyataan ini, nah berlakulah dokumen wakafnya. Kemudian siap untuk didaftarkan ke kantor usaha agama atau ke pejabat PIW untuk diikrarkan wakafnya, untuk dibuatkan model C-nya ya, model M2-nya ya, untuk akta ikrarnya ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Bisa. Terkait surat pernyataan Pak. Itu apa memang tidak membutuhkan NIK disebutkan di dalam surat pernyataan Pak? Karena kan melekat pada dirinya masing-masing. Boleh, misalnya disebutkan nomor induk kependudukannya ya. Boleh? Iya. Boleh. Pak. Kalau tidak apa ya Pak? Tidak cacat hukum ya? Apa? Tidak. Kalaupun tidak dimuat tidak cacat hukum juga, karena sebagaimana saya sampaikan tadi, karena penulisannya tidak ada sistematika bakunya ya. Tapi surat pernyataan itu harus memuat yang 7 tadi.
Setidak-tidaknya pokok pentingnya pertama membuat judul, kemudian ada para pihak, yang paling penting adalah ada ikrar wakafnya, nah, kemudian ada objeknya secara konkret, kemudian ada saksi dan ditandatangani. Nah, baru bisa didaftarkan wakafnya tadi. Nah, begitu, Pak. Nah, nanti materi ini akan saya share ke ke WA grup kita ya. Termasuk contoh wakafnya. Bapak, ini sudah jam 20.54 ya. Silakan Bapak ngisi absen terlebih dahulu karena absennya bisa hanya sampai jam 21. Di mana Pak absennya, Pak? Di bawah link di e-learning ya. Di ini Pak, di Tuton. Ya. Apa ya? Saya Di Tuton. Yang gangguan Pak, aksesnya Pak. Apa? Di e-learning nih. Coba ya. Ah, kan ini e-learning, masuk e-learning. E-learning. Ambil sesi 2. Nah. Kemudian kan ada web nih, link web. Yang web terus ke bawah. Nah, ini link web kita. Nah, di bawahnya itu ada attendance, absen kehadiran tab 1 kelas 824. Nah, klik ya. Nah, kemudian ini absen kehadirannya. Klik tanda panah ini. Klik tanda panah. Nah, kemudian cari namanya. Nah, ini isi. Kalau P hadir, ini siapa? Udah ada yang ngisi nih. Ada ini yang ngisi, ada dua. Ini yang kalau hadir tekan P ya. Ini Pak Edi Suntiono siapa? Kok absen ini tidak hadir nih Pak? Pak Edi hadir? Edi Sunyoto? Halo Pak? Tadi ada Pak. Oh, ada dia. Saya kirim absen aja lah. Nah, isi Pak. Nah, kalau hadir in P ya, present ya. Atau biar saya bantu aja ngisinya. Siapa? Masih loading Pak. Masih loading. Sebutkan aja namanya, biar saya cari. Mario Pak. Pertama dulu, satu-satu ya, Mario. Ready Pak. Ya, sabar. Mario ya. Mana Mario nih? Saya tuh sudah ngisi tapi kok belum tercantum ya Pak. Sabar. Mario mana nih? Kok nggak ada Mario nih? Mario Herunanda Pak. Ya saya loading Pak di saya Pak. Loading ya. Mario Kairunanda ya. Ya Oke, betul siapa Pak. lagi? Lanjut. Surya Pak. Surya. Bimar Pak. Hah? Surya Pak. Satu-satu, siapa? Samsurya. Samsuri. Samsurya atas M Samsurya. Mana nih? Paling atas tadi, Bang. Nah, tunggu saya baca sesuatu aja lah ya. Siap. Tim Samsurya hadir? Hadir, Pak. Hadir. Siap. Ini Sundiono ada tadi ya. IKD ada? Ada. Monica? Ada Pak. Ada. Siapa Isnanti? Tidak ada. Riansa? Maulida? Raja Oloan? Pimartilah ada? Hadir Pak. Hadir, oke. Redi Oktavaranda? Hadir ya? Ada. IGD Delta? Hadir Pak, hadir. Hadir. Dewi Salma? Tidak ya. Rina Maya Lestari? Hadir Pak. Itu udah diklik ya Hadir. Pak ya? Enggak biru di sini. Biar saya bantu aja. Iya Pak. Di absen saya ya. Di e-learning saya. Dones Wansyah? Hadir. Usnul Katima? Wahyuni? Mila? Arya Indra Utomo? Ada? Aanul Al-Fajri? Ahmad Fajar?
Tidak ada ya. Alia Ramadanti? Tidak ada. Andre Fauzan Anas? Hadir, Pak. Ada? Hadir? Hadir. Hadir Andre? Hero Nuriziki? Ada? Asdi Abdi ada tadi ya? Lincoln Agus Chandra ada? Oke. Mario Kairunanda? Ada Pak, hadir Pak. Muhammad Rafif? Muliansah? Syarkenan? Taufik Kurahman? Ada yang belum sebut namanya? Ada ya? Mana sih yang Oke. Udah semua nih, udah saya klik nih. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, begitulah pada hari ini, Bapak Ibu. Dari materi kita ini, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Pak, ada sedikit Pak, wakaf, mau ya. ditanyakan Pak. Wakaf ya. Izin silakan, Pak. Ya. Nah, ini cuman mau tanya terkait diskusi kita Pak, kan ada di e-learning itu diskusi dengan kehadiran web ini, tidak ada penilaiannya itu ya Pak? Nah, oh ya, ini perlu saya sampaikan dan informasikan ya Bapak Ibu ya. Banyak juga yang bertanya pada saya baik di kelas 315 dan kelas 24 ini ya. Pak, di e-learning kita ini kok nggak ada absensinya Pak setiap sesi ya. Nah, perlu saya informasikan Bapak Ibu ya. Mata kuliah Hukum Islam dan acara peradilan agama kita ini itu adalah mata kuliah berpraktik ya. Nah, jadi absensinya yang wajib itu adalah absensi TUEP Bapak Ibu. Jadi dia wajib mengikuti TUEP. Makanya absensinya itu langsung saya ambil absensinya kan. Nah, absensi itu hanya bisa dilakukan saat TUEP ini berlangsung. Nah, kemudian untuk absensi persesinya bagaimana Pak? Absensi persesinya adalah ketika Bapak secara menanggapi, kalau Bapak menanggapi diskusi, otomatis itu dihitung sebagai absensi persesinya. Ya, kemudian Bapak mengerjakan tugas. Ya. Jadi untuk persesinya itu Bapak wajib menanggapi diskusi, kan? Jadi penilaian akhir dari mata kuliah kita ini, dia itu diambil dari keaktifan diskusi, kemudian aktif dan absensi TUEP, aktif di TUEP dan absensi TUEP, kemudian tugas, mengerjakan tugas. Nah, itulah penilaian akhirnya. Jadi mata kuliah berpraktik kita ini tidak ada UAS, Pak. Jadi dari penilaian itu dari 3 hal itu saja. Jadi ketika Bapak menanggapi diskusi, nah itu sudah otomatis dianggap hadir ya. Nah, wajib itu. Nah, kemudian wajib TUEP dan aktif di TUEP. Nah, kemudian tidak lupa mengerjakan tugas, Pak. Nah, tugas itu nilainya lebih yang paling besar, presentasi nilainya. Begitu, Pak. Jadi, ada lagi pertanyaan, Pak, kok nggak ada absensinya? Ya, memang mata kuliah ini mata kuliah berpraktik gitu. Gitu ya, Pak? Ya, terima kasih, Ya, Pak. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lainnya selain terkait materi kita? Untuk next session minggu lagi ya, Pak? Untuk tweet kita yang kedua adalah di minggu berikutnya. Di sesi keempat. Oh, berarti Mei. Ya, di bulan Mei. Mei 10 Mei ya, Pak? Ya, 10 Mei mungkin ya. Nanti akan saya bikinkan jadwalnya. Saya sengaja bikin jadwalnya untuk Bapak Ibu itu di hari Minggu. Kalau ke satu lagi Sabtu Minggu ya. Karena saya pengalaman mahasiswa UT kebanyakan itu bekerja ya. Jadi kalau saya bikin dari Selasa, Rabu, Kamis, nanti atau dibikin di siang hari lagi aktivitas pekerjaan begitu ya. Betul. Ya. Nah,
Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi kita ataupun terkait diskusi tugasnya atau diskusi forum diskusinya, kalau tidak, karena materi kita sudah saya sampaikan pada malam ini, pada hari step 1 ini, tentu kalau tidak saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik Pak. Izin Pak, kan Ya, kayak saya ini Pak, saya belum kerjakan Pak diskusinya Pak. Bisa enggak? Diskusi yang mana? Sekarang saya kerjakan Pak. Sesi mana? Karena saya lihat kemarin tidak ada nilainya Pak. Belum ada saya kerjakan sama sekali Pak. Ya memang diskusi di mata kuliah berpraktik itu, dia tidak ada penilaian Pak. Nanti kami yang menilai keaktifannya di nilai akhir. Nah yang paling besar itu adalah pengambilan pada mata kuliah berpraktik kita ini, hukum Islam dan acara pidana ini, dia bertumpu nilainya pada tugas dan aktif tuek. Nah, kemudian menanggapi diskusi. Nah, gitu. Berbeda dengan mata kuliah yang tidak berpraktik. Gitu, baik, Pak. Baik, Pak. Oke ya. Ya, Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Nanti untuk materi ini akan saya share ya ke grup WA kita ya. Biar dapat Bapak pelajari lagi. Oke Bapak Ibu, baik ya, oke, sudah jam 9:05 juga ya, oke, terima kasih saya atas kehadirannya, atas atensinya dan saya apresiasi. Nah kemudian saya akhiri pertemuan kita malam ini. Billahi taufik wal hidayah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Salam sukses selalu. Izin dulu.